Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Krisnawani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi IPS, LPTK Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Siap beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Kelas 7. Sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Melati. Kenapa Melati tidak masuk? Ada lagi? Siapa? Nabil. Nabil kenapa nggak masuk? Tidak ada keterangan. Ada keterangan. Oke. Baik, ada yang tahu hari ini apa materi kita? IPS. Yes, materinya apa? Tentang sumber daya Potensi sumber daya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa sumber daya alam penting untuk? Ada yang tahu sumber daya alam penting untuk kehidupan kita? Saya sebagai sumber peningkatan kualitas hidup. Apa? Sebagai sumber peningkatan kualitas hidup. Bagus. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sebagai? Ada lagi? Ayo, Ya, apa? dari kegiatan pertanian. Apa? Bahan pokok dari kegiatan pertanian. Bahan pokok dari kegiatan pertanian. Ada lagi? Saya mengelola perkebunan. Ya, mengelola perkebunan ya. Mengelola perkebunan, baik. Ya, sumber daya alam itu, potensi sumber daya alam penting sekali untuk kita, untuk kehidupan kita ya. Karena tadi benar yang dimaksud sama Anissa tadi untuk apa Anissa? Sebagai sumber Ya, peningkatan sebagai kualitas sumber hidup. peningkatan kualitas hidup. Terus, menurut Getagan, Mengelola perkebunan. mengelola perkebunan. Nah, terus menurut Paris, Bahan pokok dari kegiatan pertanian. ya bahan pokok dari kegiatan pertanian. Ini materi kita hari ini ya, tentang potensi ekonomi lingkungan. Materinya perubahan potensi sumber daya alam yang akan kita pelajari.
Mendukung kehidupan. Mendukung kehidupan. Terus apa lagi ya? Menjaga kelestarian laut. Menjaga kelestarian laut. Ya, cara memanfaatkan ya. Kita menjaga kelestarian laut, mengelola perkebunan, mengolah pertanian. Banyak sekali cara kita memanfaatkan sumber daya Alam. ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap kalian dapat Ibu berharap kalian dapat membedakan jenis potensi sumber daya alam. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah Ibu berharap kalian dapat memahami manfaat sumber daya alam tambang di sekitar lingkungan rumah ya. Ya. Baik, yang pertama ini potensi ekologi lingkungan yang ada di kita, perubahan potensi sumber daya alam. Coba diperhatikan ya. Tembakau ini bisa untuk rokok dan obat-obatan. Tembakau ini bisa menjadi rokok, diolah menjadi rokok dan obat-obatan. Sudah ada yang bertanya? Ya, Jadi obat apa, Bu? tembakau. Tembakau bisa menjadi banyak sekali manfaat untuk menjadi obat ya. Yang pertama itu untuk obat nyeri, terus yang ada lagi untuk mengobati gatal, bekas serangga, terus digigit reptil seperti ular. Itu bisa dipakai untuk ini daun tembakau ya, daunnya yang dipakai. Kemudian selanjutnya sumber daya alam anorganik ya. Sumber daya alam anorganik atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang berasal bukan dari makhluk hidup, contohnya tanah, batu, air, dan angin. Terus sekarang yang kedua, yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ya. Berdasarkan tempatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestris. Yang kedua, sumber daya alam akutik. Nah, sumber daya alam terestris ini adalah sumber daya alam yang berkaitan langsung dengan tanah, yang dijadikan sebagai lahan bagi berbagai aktivitas manusia. Misalnya tanah bisa dijadikan untuk apa? Membuat apa? Kerajinan bisa. Selain kerajinan, apa lagi mas kerja? Membuat batu bata ya. Apa lagi? Buat gerabah sih, Gerabah ya. Apa? Hah? Gelang. Bisa ya tanah bergelang? Tidak. Ini keramik juga dari tanah ya. Gerabah ya. Gerabah mungkin maksudnya Wahyu ya. Gerabah itu pernah bekerja? Pernah bekerja. Nah, itu namanya gerabah yang bekerja. Semua alat-alat masak bisa dibuat dari tanah. Misalnya kete, kamu cara gini, kete. Untuk cobek, apa lagi? Contoh, bak mandi anak ya.
dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk pemanfaatan. Nah, ini hutan jati ya. Ini namanya hutan produksi. Contohnya hutan jati seperti di Tongga. Pernah ke Tongga? Pernah ke kampung ke Batu Jangkit? Pernah. Ke Batu Jangkit? Pernah. Nah, di Batu Jangkit nanti kalau kita sebelum nyampe Batu Jangkit kita akan melewati hutan produksi ya. Di sana banyak bambu, kemudian banyak sekali pohon jati itu yang dimanfaatkan. Ini bisa diproduksi ya, dijual kembali, ditebang, bisa untuk membuat membangun rumah ya. Terus yang kedua hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan sumber makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Contohnya di Tongga ya, hutan di Tongga itu termasuk hutan lindung ya. Nah, ini namanya hutan lindung, contohnya hutan lindung ya. Hutan lindung itu dijaga, tidak boleh ditebang pohonnya untuk mencegah banjir, mencegah intrusi air laut kalau di dekat pantai, mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Nah, kalau hutan lindung ditebang, nanti tidak ada yang menyimpan air untuk kita ya. Ya. Ya, ada mungkin ya. Ya. Iya. Ya. Nah, yang ketiga ada hutan konservasi hutan konservasi ya. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan swakarsa alam dan kawasan pelestarian alam. Ya. Nah, cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun perairan. Jadi swakarsa alam, ada kawasan swakarsa alam. Kawasan pelestarian alam itu dibagi menjadi 3 yaitu taman nasional, taman wisata alam serta taman hutan raya ya. Ada yang tahu contoh hutan kawasan hutan pelestarian alam contohnya seperti taman nasional? Tidak. Pernah ya? Baik, ini contohnya ya, Taman Nasional Gunung Rinjani. Ada yang pernah ke Gunung Rinjani? Saya. Pernah ke Gunung Rinjani? Nah, ke Bandung ya? Ya. Gunung Rinjani ini adalah termasuk taman nasional ya. Terbagus di dunia. Wisata alam ini, ada yang tahu ini? Berenang ke Lampu. Ada yang tahu berenang Lampu?
Kelompok masing-masing ya. Sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan ya. Kelompok 1, kelompok 5
sebagai kebutuhan hidup. Sebagai kebutuhan hidup. Terus apa lagi? Kebutuhan